Udah bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Yai Muslih selaku pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah, segenap ustadz ustadzah Pondok Pesantren Darun Najah, serta adik-adik santriwati yang sangat kami banggakan. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan sore ini kita masih diberikan nikmat ya, berupa kesehatan, kesempatan untuk bertemu dalam rangka kegiatan Puskesmas Margoyoso 2 dengan tema screening kesehatan jiwa di lembaga atau UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Salawat serta salam mari senantiasa kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kita nantikan syafaat beliau besok di yaumil kiamah. Adik-adik santriwati yang sangat kami banggakan, kami ucapkan terima kasih karena sudah berkenan mengikuti kegiatan pada sore hari ini, yang mana panjenengan semua mungkin ini adalah waktu istirahat ya. Ada yang libur atau ada yang tadi masih masuk libur semua nggih. Harusnya istirahat, berbersih dan lain sebagainya, tapi kami minta waktunya untuk mengikuti kegiatan kami. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami mohon maaf kalau mengganggu kegiatan yang mestinya harusnya dengan lakukan gitu ya. Sebelum kita mulai, tidak ada salahnya saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Edi Sugiharto nggih. Kalau nanti ketemu di jalan tolong dipanggil ya. Ini nama saya, bisa dipanggil Pak Edi ya. Alamat saya berasal dari Desa Kalikalong, Kecamatan Tayu. Kalau mungkin ada yang dari Tayu bisa mampir ke tempat kami ya. Tidak usah ewo-ewo, nanti kalau lewat tempat kami bisa mampir, bisa main, tidak apa-apa. Terus tempat kerja kami adalah di Puskesmas Margoyoso 2 ya. Puskesmas Margoyoso 2 letaknya adalah di Desa Purworejo ya, yang mana tempatnya adalah di tikungan sebelah barat dari Ipmafa. Persaib Mafa, yaitu ke barat, ada sebelum tikungan itu ada puskesmas, ya ini Puskesmas Margoyoso 2 itu tempat kerja kami. Nah, di puskesmas kami saya mendapatkan tugas sebagai pemegang program kesehatan jiwa. Ya, tidak usah takut ya kalau dengar kata-kata jiwa ya. Jadi kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga meliputi fisik dan mental, termasuk juga jiwa ya. Sebelum kita masuk ke pelaksanaan kegiatan inti, yakni screening kesehatan jiwa, yang mungkin dulu pernah ada yang ikut kegiatan ini sudah tidak asing lagi ya. Tapi nanti kita ngisinya tidak banyak seperti dulu, tapi hanya 6 indikator atau 6 alat ukur. Jadi nanti hanya mengisi 6 pertanyaan, terus kemudian dijawab ya dan tidak, kemudian ditumpuk gitu ya. Tapi sebelum saya sampaikan atau kita mengisi screening kesehatan jiwa untuk teman-teman remaja ini ya, santriwati ini, nanti tidak ada salahnya kita akan sampaikan pengantar tentang kesehatan jiwa. Perlu diketahui bahwa kesehatan tadi saya sampaikan tidak hanya kesehatan badania, tapi juga kesehatan secara mental dan jiwa juga harus kita jaga ya. Tidak hanya kita cukup mencuci tangan di fisiknya, kemudian berbersih ya, mandi 2 kali sehari, sikat gigi, tapi jiwa kita juga harus kita perhatikan ya. Kita karena waktunya terbatas, saya akan sampaikan hal-hal yang sederhana yang biasa terjadi pada usia remaja ya. Adik-adik semua ini adalah sedang dalam masa peralihan ya, ini peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang disebut masa remaja. Masa remaja itu berdasarkan literatur itu adalah usia 10 sampai 18 tahun. Ya, kalau sampai dengan 10 tahun itu dikatakan berusia disebut sebagai masa anak.
Jenengan apakah masih mau dikatakan sebagai anak? Nggak mau ya. Dikatakan sudah dewasa pun nggak mau ya. Yang ini jenengan itu tepatnya adalah sebutannya adalah masa remaja. Terus apa yang terjadi pada masa remaja itu? Banyak hal yang terjadi secara cepat ya. Jadi di usia 10 sampai 18 tahun itu adalah masa-masa peralihan, masa-masa transisi ya. Jadi banyak yang terjadi, ada pertumbuhan fisik yang sangat cepat, perkembangan mental yang sangat cepat. Nah, ini kalau tidak kita kita kawal, tidak kita bimbing ya dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya, itu nanti khawatirnya teman-teman remaja ini mengalami pertama mungkin salah jalan, mungkin mengalami gangguan masalah kesehatan. Selasa ya, Selasa. Bisa jadi teman-teman nanti akan mengalami masalah. Ya, oleh karena itu dari kami dari kesehatan pun berupaya untuk mengawalnya, sehingga harapannya teman-teman remaja itu tetap selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kita fokus ke masalah mental ya. Hal yang sering terjadi pada masa remaja adalah kira-kira mungkin udah gampang emosian ya, terus kadang ring-ringan gitu ya. Terus kadang hal itu termanifestasi atau muncul di fisik, kadang pusing nggak ada sebab yang jelas, gatal-gatal nggak ada sebab yang jelas, sering mulai ada sebabnya, terus kemudian mutah-mutah dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman semua diharapkan memiliki kemampuan mental yang kuat, ya, kemampuan mental yang tangguh, sehingga harapannya bisa melalui masa remaja ini dengan baik. Ya, terus kemudian di masa remaja itu adalah masa masa adaptasi ya. Remaja yang satu dengan remaja yang lain biasanya ada masalah hubungan interaksi. Jadi kadang ada anak yang mudah bergaul, ada yang sulit bergaul ya. Kalau anak yang mudah bergaul itu biasa atau mudah beradaptasi. Anak yang sulit bergaul biasanya mengalami masalah ketika berada di tempat yang baru. Nah, oleh karena itu diharapkan teman-teman baik yang memiliki karakter atau watak yang terbuka maupun memiliki yang karakternya tertutup itu tetap bisa beradaptasi dimanapun ya. Terus perasaan yang muncul di masa remaja yang harus kita waspadai adalah pertama perasaan sedih, kemudian perasaan takut, kemudian perasaan marah ya, gelisah, khawatir. Nah, itu harus kita kontrol ya, harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai teman-teman sedih yang berlebihan tidak terkendali ya, artinya sampai tidak sewajarnya. Ya, misalnya kehilangan pulpen sampai nangis seharian misalnya. Kehilangan handuk nangis seharian. Nah, terus kemudian rasa takut misalnya mau ujian atau mau ada kegiatan yang belum persiapan, kemudian kita takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, deg-degan, keringat dingin sampai jantungnya berdebar-debar ya. Terus kemudian rasa marah yang berlebihan ketika keinginan kita tidak terpenuhi, atau ketika kita diprovokasi oleh teman, dijelekan, kita dihina misalnya, kita marah kemudian tidak bisa mengendalikan diri. Lah, itu yang harus kita jaga. Caranya bagaimana? Teman-teman asli pernah ya, sebabnya macam-macam. Ada yang mungkin karena kakinya diinjak temannya misalnya, nggak sengaja maksudnya keinjek. Terus kemudian karena kehilangan sesuatu ya, kehilangan dari hal yang ringan sampai hal yang berat, itu kan semua dialami oleh kita ya. Itu harus kita kontrol dan kita kendalikan ya. Jangan sampai kita itu dikendalikan oleh perasaan kita. Apa tadi semua? Sedih, takut, marah, gelisah, khawatir ya, cemas yang berlebihan, itu harus kita kendalikan. Caranya bagaimana untuk mengendalikannya? Caranya adalah pertama, kita mengakui perasaan itu ada. Pernahkah teman-teman mengakui perasaan itu ada? Ketika teman-teman sedih, takut, marah, gelisah, nggak suka pada temannya misalnya ya,
bagaimana ketika teman-teman nggak suka dengan temannya? Apakah langsung, weh aku nggak suka dengan kamu gitu? Ya. Atau hanya diam karena berarti temannya lebih besar dari jenengan? Diam. Ya, ada 4 hal orang dalam menghadapi permasalahan. Pertama adalah dia itu menarik diri. Ya, bukan menarik tambang ya. Ini wayahnya menarik tambang nanti ya 17-an. Kedua adalah diam menekan ke dalam. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mengeluarkan dengan tidak terkontrol, marah-marah nggak jelas, dimarahi semua temannya. Kemudian yang keempat adalah kita mengiyakan saja, menerima padahal kita tidak suka, ya, atau namanya people pleaser ya. Jadi kita pokoknya iya saja, tapi kita sebenarnya tidak menyetujui hal itu. Jadi ada berapa hal tadi? Empat cara orang untuk mengatasi masalahnya. Tapi itu tidak dianjurkan. Yang pertama tadi apa? Menarik diri. Ya, menarik diri itu artinya apa? Menghindari masalah dia. Jadi masalahnya dihindari. Yang kedua apa tadi? Diam atau menekan ke dalam. Nah, itu tidak dianjurkan. Yang ketiga adalah mengeluarkan dengan tidak terkendali atau mengeluarkan emosi marah dan lain sebagainya dengan tidak terkontrol. Yang keempat adalah mengiyakan saja tanpa melakukan sesuatu yang konstruktif. Ya, jadi pokoknya angger gelem, tapi sebenarnya itu dia tidak sependapat dengan itu. Ya, ada 4 hal tadi ya. Terus apa yang sebaiknya dilakukan selain 4 hal tadi? Yang paling baik. Yang pertama adalah kita harus mengakui perasaan itu ada. Misalnya teman-teman sedang marah, sedang sedih, mohon untuk diakui perasaan itu ada. Artinya kita duduk dengan masalah kita. Bukan maksudnya duduk ini berhadapan terus ngomong-ngomongan, enggak ya. Kita itu duduk artinya menghadirkan masalah itu ada, mengakui, oh saya sedang marah, saya sedang takut, diakui. Pernah seperti itu teman-teman? Itu yang paling bagus. Jadi kita mengakui bahwa kita sedang marah. Karena ada banyak orang ya yang tidak sadar, tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan emosi yang benar. Ya. Biasanya cenderung melakukan 4 hal tadi. Ya. Oleh karena itu mulai sekarang teman-teman harus bisa mengekspresikan perasaan atau emosi dengan tepat. Yang pertama adalah duduk dengan emosi atau kita mengakui perasaan itu ada, perasaan sedih, takut, marah, akui saja itu ada. Kemudian yang kedua, setelah mengakui apa? Mau diapain deh? Emosi itu jangan dipegang terus, tapi harus dikeluarkan atau dilepas. Ya, harus dilepaskan. Seperti hanya kita memegang pulpen ini ya. Diri kita diibaratkan sebagai telapak tangan, ya. Emosi itu dia diibaratkan sebagai ballpoint. Ya. Nah, cara melepaskan emosinya adalah cukup kita lepaskan saja. Ya, mudah kan? Nah, kita tidak usah memikirkan caranya, tapi bagaimana tangan ini melepaskan jari-jari satu persatu, tapi cukup kita lepaskan saja perasaan itu. Mudah kan? Yang sulit apa? Yang menyebabkan perasaan itu selalu ada adalah kita selalu memegang perasaan itu, tidak mau kita lepaskan. Misalnya kita dendam dengan orang misalnya. Itu kadang-kala kita tidak mau melepaskan dendam itu sehingga itu tetap berada di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya. Tapi kalau kita mau melepaskannya itu sebenarnya mudah. Seperti ini ya, mudah kan? Nah, mudah lepas. Jadi kalau teman-teman ada perasaan apapun, sedih, takut, marah, gelisah, diakui perasaan itu, duduk dengan emosi ya, kemudian dilepaskan. Ya. Melepaskannya kapan? Sekarang, jangan ditunggu sampai besok, sampai tahun depan, sampai Lebaran tahun depan ya. Langsung dilepas sekarang. Kalau masih ada perasaan marah itu, perasaan sedih itu, dilakukan lagi, diulang terus. Kita duduk dengan emosi, dihadirkan, kemudian dilepaskan ya. Tanya pada diri kita, bisa melepaskan apa tidak? Bisa. Kemudian kapan melepaskan? Sekarang. Cukup sesimpel itu. Kalau kita mau, tapi kalau tidak mau, perasaan itu akan selalu ada di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga suatu saat akan menumpuk, meledak di waktu yang akan datang, menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu.
Ya, itu ya. Jadi teman-teman, karena waktunya terbatas, kita bicarakan itu saja dulu. Jadi perasaan atau emosi negatif yang biasa muncul itu adalah itu ya, perasaan sedih, apatis pertama, kemudian sedih, takut, marah. Ya, itu adalah biasa muncul pada setiap kita. Tapi yang baik yang kita lakukan adalah kita mengontrolnya. Jangan sampai kita dikontrol oleh perasaan itu. Ya, kadang deg-degan. Siapa yang sering deg-degan ketika disuruh maju? Nah, siapa yang sering takut kalau mau ujian? Nah, terus kemudian siapa yang sering marah-marah kalau diejek temannya? Mulai sekarang teman-teman harus bisa mengelola perasaan itu dengan baik ya. Jangan sampai kita kalah dengan emosi kita sendiri. Yang kadang-kadang orang yang mungkin memarahi kita atau mengejek kita itu dia sudah lupa, tapi kita masih ingat, terus kan kita yang rugi ya. Betul ya. Nah, oleh itu jangan sampai kita kalah dengan emosi kita sendiri. Kita harus bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Bisa ya? Nah, harus bisa itu. Kalau tidak kita yang rugi sendiri ya. Jangan sampai kita dipegang atau dikendalikan oleh perasaan tadi, sedih, takut, marah, gelisah yang itu sebenarnya bisa kita lepas dengan sangat mudah. Kalau kita mau. Masalahnya kadang kita nggak mau melepaskan emosi itu, kita pegang terus gitu. Kalau kita disakitin orang, kadang kita ingin membalas dendam ya. Nah, itulah yang tidak kita harapkan, tidak kita anjurkan. Itu ya teman-teman ya. Mau ya? Seperti itu. Oke. Karena waktu kita terbatas, mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Ini tolong diisi seperti dulu. Kita ngisinya untuk kali ini tidak banyak instrumennya, hanya 6. Kalau dulu kan 25. Ini mau dibagikan, diisi nama, kemudian sekolah bisa ditulis pondoknya apa, kalau kelas mungkin sekolahnya di mana, kemudian cukup dilingkari jawaban dari pernyataan ini ya atau tidak dilingkari ya. Mau dibagikan ya? Paling nggak ada 10 menit sudah selesai. Kalau yang cerdas malah mungkin 2 menit.